Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini ya izinkan memperkenalkan diri dulu ya. Di sini nama saya adalah Anang Firdi atau Mu'alim Anang sebagai bagian kurikulum. Jadi tujuan video ini dibuat ya, tujuan rekaman video ini dibuat untuk mengakomodir ya para wali santri atau santri yang belum bisa mengikuti kajian atau sosialisasi pada pagi hari ini ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya ya apabila acara pada pagi hari ini mungkin banyak kita temukan kendala atau kesulitan ya bagi sebagian bapak-bapak ya, para ibu-ibu atau wali santri sekalian dalam mengikuti kajian. Nah, jadi mengingat pentingnya sosialisasi pada pagi hari ini, maka izinkan saya di sini untuk menyampaikan ya beberapa poin penting ya terkait teknis KBM kita ya, terutama KBM PJJ atau online ya. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup banyak ya. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup banyak kita lakukan untuk KBM di semester genap ini demi tercapainya ya. Ya, demi meningkatkan ya kualitas belajar mengajar di ma'had kita ya, di ma'had kita. Taib. Ya, jadi seperti itu. Jadi akan Ana sampaikan sedikit perubahan ya, beberapa perubahan yang akan kita laksanakan pada semester KBM semester genap ya. Khususnya ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yang perlu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatikan dan para santri sekalian yang mendengar ini ya, dimohon diperhatikan. Jadi perubahan yang paling besar yang pertama adalah bahwasanya KBM pada semester genap ini akan dilakukan full secara live ya. Full dengan live, entah itu nanti dengan Google Meet atau dengan Zoom ya. Ini masih kita usahakan dengan menggunakan Google Meet ya. Tapi kalau di perjalanan masih kita temukan banyak kendala, maka kita akan mencari platform atau aplikasi yang lain ya. Yang pada intinya tetap kita pada semester ini kita wajibkan semua mapel ya. Semua mapel, semua guru wajib ya menyampaikan materi secara live ya, secara live bukan secara rekaman ya. Jadi pertimbangannya ya, kenapa kita ingin menerapkan ya pembelajaran secara live? Yang pertama adalah pentingnya interaksi dan komunikasi dua arah antara pengajar dan siswa atau santri ya. Jadi yang pertama yang perlu kita pertimbangan utama kita adalah pentingnya komunikasi dua arah ya. Belajar dengan interaktif ya. Dua arah. Jadi bukan hanya satu arah antara para pengajar dan siswa ya. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah dengan live kita bisa mengontrol kehadiran dan kedisiplinan siswa. Dengan live kita bisa mengontrol ya kehadiran siswa selama pelajaran berlangsung ya, dan kedisiplinan siswa ya ketika masuk atau ketika
Di akhir ketika di awal pelajaran sampai di akhir pelajaran ya. Jadi ketika live ini siswa harus selalu menyalakan video dan ya harus selalu menyalakan video ya. Dan apabila ada yang ingin izin maka dia harus ya menunjukkan ya minimal chat ya, minimal dengan chat atau dengan menggunakan isyarat ya ketika ingin izin meninggalkan pelajaran sebentar, misalkan izin kamar mandi atau ada keperluan yang lain ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian pertimbangan yang lain kenapa kita ingin mengadakan pembelajaran secara live selanjutnya adalah lebih mengajarkan adab ya. Kita ingin kita tidak hanya ingin mengajarkan pengetahuan saja ya. Karena kita lembaga pendidikan Islam maka kita tidak hanya ingin mengajarkan kognitif saja tapi lebih kita utamakan tentang adab ya, adab ketika belajar ya, dan sikap para siswa atau para santri. Ya, kemudian pertimbangan selanjutnya dengan pembelajaran secara live maka ya salah satu keuntungan yang bisa kita dapat ya, salah satu keuntungan ya dari yang kita bisa dapatkan dengan pembelajaran secara live ini ya, tugas ini tidak disampaikan setiap pertemuan. Jadi dengan adanya live ini maka guru tidak diwajibkan untuk memberikan tugas di setiap pertemuan ya. Dan kalaupun ada tugas, maka tugasnya nanti akan langsung dikumpulkan ya terakhir tepat ketika KBM berakhir ya. Atau jam 1 ya. Nanti akan kita umumkan kemudian ya. Yang jelas tugas tidak akan dikumpulkan nanti ketika jam 9 seperti semester pertama ya. Karena Ya, karena ketika sudah live maka maka tugas itu wajib langsung dikerjakan pada saat itu juga ya, ketika pelajaran berlangsung atau ketika KBM berakhir sebelum sore atau sebelum jam 1 siang misalkan ya. Dengan begitu maka penggunaan HP bisa lebih dikontrol ya. Jadi dengan begitu, dengan kita membatasi waktu belajar ya, dengan kita membatasi waktu belajar, misalkan dari jam 7 sampai jam 11 wajib live ya, maka penggunaan HP anak-anak ini bisa lebih kita kontrol. Orang tua bisa lebih tegas ya dalam mengontrol penggunaan HP ya, khususnya untuk anak-anak ya. Karena tidak ada alasan ya. Karena nanti tidak ada alasan misalkan anak-anak akan bermain HP misalkan sampai malam atau sampai sore ya. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Kenapa? Karena belajar sudah kita batasi misalkan sampai jam 12 misalkan. Maka tidak ada lagi tugas yang wajib dikumpulkan malam ya. Nah, ya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir adalah alasan-alasan yang kami kemukakan tadi berimbas ya, akhirnya berimbas kepada peningkatan efektivitas dan kualitas pembelajaran ya. Dan metode ini adalah metode yang menurut kami ya paling mendekati pertemuan secara live atau tatap muka, pertemuan secara langsung atau tatap muka ya. Jadi kita ingin metode yang kita gunakan ini adalah metode yang paling mendekati dengan tatap muka ya. Jadi sehingga tujuan dan target ya minimal ya, tujuan kita, target pembelajaran kita ya akan bisa kita capai insya Allah. Nah, ya mungkin cukup itu pertimbangan kita kenapa kita ingin pada semester ini ya pembelajaran kita adakan secara live ya. Nah, kemudian ini kemudian terkait aplikasi ya, maka insya Allah ya kita akan menggunakan aplikasi Google Meet ya, sebagaimana yang Ana sampaikan di awal tadi ya. Kita lebih condong sebenarnya ingin menggunakan aplikasi Google Meet ya, karena yang pertama aplikasi itu lebih ringan ya, dan secara login ya, secara akses lebih mudah ya. Yang terutama adalah karena ringannya itu ya,
sehingga tidak mengambil banyak kuota ya, kemudian secara peserta ini bisa lebih banyak daripada Zoom ya. Secara peserta bisa lebih banyak daripada dengan aplikasi Zoom ya. Ya, intinya Google Meet ini ya menurut beberapa mualim atau orang yang pernah mencoba ini lebih ringan dan efektif ya, lebih efisien daripada menggunakan aplikasi Zoom ya. Nah, kemudian poin selanjutnya ya, terkait terkait grup ya, terkait grup PJJ dan wali siswa ya, terkait grup-grup kelas PJJ dan grup wali siswa, bahkan grup sekolah ya, grup guru. Ini mulai semester ini kita akan mulai menggunakan Telegram ya. Jadi untuk komunikasi ya, untuk kebutuhan komunikasi ya, interaksi antara wali murid dan para guru atau pihak sekolah ya. Maka insya Allah mulai semester ini kita akan pindah ya, kita akan menggunakan Telegram ya. Jadi bukan WA lagi ya. Ya banyak pertimbangan ya, kenapa kita menggunakan Telegram ya, di antaranya Telegram ini banyak fitur-fiturnya ya. Di antaranya keuntungannya Telegram lebih ringan karena file yang diunduh melalui Telegram, yang dikirim melalui Telegram ini tidak di-download oleh sistem HP ya. Tidak di-download, tidak disimpan di memori HP. Jadi Telegram ini memiliki server tersendiri sehingga efeknya HP kita menjadi lebih ringan apabila menggunakan Telegram ya. Ya, jadi ketika kita mengirim gambar atau video ya, atau tugas atau apapun itu ya, ketika kita download ya, ketika kita buka, ini tidak otomatis terdownload di memori HP. Ya, jadi ini lebih meringankan ya beban memori yang ada di HP. Kemudian keuntungan yang kedua ya, informasi yang disampaikan ketika kita baru masuk ke grup Telegram ya, informasi yang telah disampaikan pada awal ya grup itu bisa anggota lihat ya. Jadi jangan takut ketinggalan informasi ya. Ketika misalkan ada anggota yang baru masuk misalkan di suatu grup misalkan, maka biasanya kalau WA kan kita baru tahu setelah kita masuk grup ya. Informasi yang ada itu baru kita ketahui setelah kita masuk ke dalam grup tersebut ya. Adapun informasi sebelumnya ketika kita belum masuk grup maka tidak terlihat, itu kalau WA. Kalau Telegram insya Allah tidak akan ketinggalan informasi ya. Kemudian keuntungan selanjutnya menggunakan Telegram adalah tidak ada batas file maksimal ya. Tidak ada batas ukuran file maksimal, baik video ataupun audio ataupun gambar ya. Ya, jadi kalau pengalaman saya ketika di WA itu ada batas 100 MB ya. Ketika saya mengirimkan video lebih dari ukuran 100 MB maka akan ditolak ya. Makanya kenapa beberapa video yang Ana pribadi buat untuk pembelajaran ini, kalau lebih dari ukuran 100 MB maka Ana upload di YouTube seperti itu. Kalau Telegram ini tidak ada batas maksimal ya untuk ukuran file ya. Ya, karena video itu bukan tersimpan di HP kita ya. Ketika kita mengklik video ya, video itu tidak otomatis tersimpan di HP ya. Jadi tidak ada batas maksimal ya untuk ukuran file. Nah, ya, dan banyak keuntungan-keuntungan yang lain yang bisa kita dapatkan dari Telegram ya. Ya, insya Allah tidak perlu kami sebutkan satu persatu di sini ya. Ya, silahkan dicari sendiri ya, karena ya banyak informasi
yang ada di internet. Nah, ya, kami ulangi sekali lagi ya. Kenapa rekaman ini dibuat? Yang pertama adalah ya karena pertemuan sosialisasi pagi ini ya, ini penting untuk mengetahui beberapa perubahan sistem yang akan kita gunakan pada pembelajaran semester genap ya. Di antaranya wajib live dan apa? Wajib live baik dengan aplikasi Google Meet atau Zoom ya. Kemudian grup semuanya akan menggunakan Telegram ya. Maka dari itu bagi yang belum ya mendownload ya baik di HP atau di laptop ya aplikasi-aplikasi yang Ana sebutkan tadi, silahkan dari sekarang mulai di download ya, mulai diunduh sehingga ya kita bisa langsung bisa melaksanakan kegiatan kita. Nah, baik. Ya mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Kemudian jangan lupa ya, hanya mengingatkan insya Allah di besok hari ya kita akan mengadakan ya kajian lanjutan ya daurah untuk pembukaan semester genap ini ya dengan tema motivasi menuntut ilmu ya, dengan insya Allah dengan tema motivasi menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa ya Ad-Darini ya. Dimulai pada jam 7.30 ya. Kemudian di hari selanjutnya dengan tema ada penuntut ilmu ya. Ada penuntut ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin ya. Insya Allah di hari Rabu ya. Ya, jadi dimohon ya untuk bisa ya minimal hadir ya atau mendengarkan rekaman kalau ada ya, kalau tersedia ya kita undang kembali para wali santri atau wali siswa sekalian ya untuk bisa menghadiri kajian-kajian ini untuk ya menambah motivasi dan semangat kita dalam mendidik ya, menyertai anak-anak kita, menyertai santri-santri kita untuk bisa tetap semangat dalam menuntut ilmu, untuk bisa tetap semangat ya dan menjaga adab-adab mereka tetap berlaku ya, adil, tetap semangat ya dalam menuntut ilmu ya, khususnya. Baik ya, sekali lagi ya, mohon maaf atas segala kesalahan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.